Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. My name is Nubang Arafif, and this time I will explain about past future. Today we're going to learn past future. Okay. Let's analysis from the name. Kita analisis dulu dari namanya yang berjudul past future. Past itu artinya masa lampau dan future itu adalah artinya masa depan. Gimana tuh maksudnya antara masa lalu dan masa depan? Jadi past future ini bisa teman-teman gunakan sebagai kegiatan atau kalimat yang digunakan untuk merencanakan suatu pekerjaan atau kegiatan di masa lalu, ya, entah itu pekerjaannya terjadi atau tidak, atau peristiwa yang direncanakan terjadi atau tidak, I don't know. Jadi intinya kalau teman-teman bisa merencanakan sesuatu di masa lalu itu dengan menggunakan tense dari past future seperti itu. Oke, baik, kita lanjut kepada rumus. Nah, di past future tense teman-teman bisa menggunakan rumus yaitu would and should. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan rumus, untuk pronounce-nya teman-teman bisa membaca teman-teman tidak perlu membaca L-nya, jadi langsung aja would and should. Jadi tidak perlu would atau should, tidak perlu. Jadi langsung saja kepada would atau should plus verb 1, ya. Jadi bisa ditambahkan subjek, objek, lalu kepada would atau should plus verb 1 seperti itu. Nah, oke, next kita lanjut kepada functionnya. Nah, biar teman-teman tidak perlu pusing lagi, jadi saya langsung menjelaskan kepada fungsinya saja. Untuk fungsinya, karena ini membahas tentang masa lampau, merencanakan sesuatu di masa lampau, jadi teman-teman bisa memakai time signal the day before, yesterday, atau last week seperti itu. Nah, baik, langsung saja kita pada contohnya ya, biar teman-teman tidak pusing dan tidak paham, takutnya tidak paham. Jadi saya akan langsung menjelaskan kepada fungsinya. Contohnya seperti I would treat you to watch a movie if I won with you. Ya, aku akan mentraktir kamu untuk menonton film jika kamu memenangkan dalam permainan. Nah, karena di sini kita mengungkapkan sesuatu yang kita rencanakan di masa lalu. Jadi untuk kalau dalam konteks bahasa Indonesia ini mungkin waktu itu aku akan mentraktir kamu menonton film apabila kamu memenangkan permainan game seperti itu. Jadi akan tetapi permainan itu traktiran itu tidak terjadi atau treatnya itu tidak terjadi. Jadi teman-teman bisa memakai kalimat ini sebagai past future gitu, karena menjelaskannya tentang kejadian di masa lalu akan tetapi tidak terjadi di masa ini. Terus contoh yang kedua yaitu last week I would like to visit you but the weather was so bad. Minggu lalu kita akan pergi menemui kamu, tetapi cuaca waktu itu sangat buruk. Nah, jadi ini masih sama dengan yang di atas. Last week we would like to visit you but the weather was so bad. Minggu lalu kami akan mengunjungi kamu, akan tetapi cuaca sangatlah buruk. Gitu. Artinya di tense ini adalah kita ingin merencanakan sesuatu, akan tetapi sesuatu itu tidak terjadi karena gagal dalam merencanakan sesuatu gitu. Nah, baik, for the second function yang kedua itu ada contohnya
Spartan would win the war if there was no turncoat. Ya, artinya pasukan Spartan itu akan menang berperang jika tidak ada pengkhianat. Nah, maksudnya gimana? Pasukan Spartan ini akan menang di masa lalu, akan menang waktu itu, jika apa? Jika tidak ada pengkhianat di dalamnya. Maka ini menjelaskan tentang suatu bisa dibilang kalau dalam bahasa Indonesia itu berandai. Jadi kita berandai-andai bahwasanya waktu itu Spartan akan menang apabila tidak ada pengkhianat di dalamnya. Oke, terus yang keduanya itu adalah I would not break my promise to marry you if you didn't cheat me about your past. Aku tidak akan mengkhianati janjiku untuk menikahimu jika kamu tidak berbohong tentang masa lalumu. Seperti itu. Baik, for the third function, yang ketiga itu ada contoh tense masih berhubungan dengan past future, akan tetapi ini lebih kepada saran. Jadi menyarankan sesuatu, gitu, di masa lalu untuk dilakukan di masa depan. Contohnya gini, we should study hard for the exam. Yaitu kita harus belajar dengan giat untuk ulangan nanti, gitu. Jadi contoh kalimat ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin melakukan ujian dengan cara belajar dengan serius, gitu, belajar dengan giat, seperti itu. Oke, for the last function ini tentang pemakaian kalimat untuk permohonan, seperti would you help me please. Jadi untuk permohonan yang sifatnya formal. Jadi kita kalau misalkan can you help me itu terkesannya tidak sopan, maka kita menggunakan kalimat would you help me please, gitu kan. Jadi kita menggunakan kalimat ini supaya terlihat sopan dan terlihat formal, seperti itu. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching my video. I hope you understand for my explaining about past future. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.